السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan pemirsa Ishkarima TV. Betul ya? Ishkarima, wah, luar biasa. Subscribernya berapa? Berapa? 3.000. Luar biasa. 2 apa 3? Mudah-mudahan setelah hari ini nanti langsung naik 5 juta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal atas setiap karunia yang Allah berikan. Dan apabila kita pelajari tentang kenikmatan itu, maka disebutkan oleh para ulama, nikmat itu ada rumus awal dan rumus akhir. Ada apa adik-adik? Rumus awal dan rumus akhir. Ayo, yang bisa nyebutin saya kasih hadiah haji 20 kali. Rumus awalnya apa, rumus akhirnya apa? Bukan sekali, 20 kali hajinya. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan sekali ya, kita 20. Coba ada yang tahu rumus awal dan rumus akhir? Sebelum ada yang jawab, saya jawab duluan. Bahaya juga ini. Rumus awalnya nikmat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan semua kenikmatan sama. Rumus awalnya satu. Apa rumus awal itu? Wa ma bikum min ni'matin. Coba yang hafizah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu rumus awalnya semua kenikmatan. Apapun yang kalian dapatkan dari kenikmatan, maka yakin, fahami, imani bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan apabila kita buka tafsirnya, dari Allah, milik Allah, dan akan tetap menjadi milik Allah selamanya. Jadi
kesehatan kita, kesempatan yang kita punya, uang yang kita dapatkan, rumah yang kita miliki, semua dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini, rumus awalnya ingat nikmat itu datangnya dari Allah. Maka dari sini kita bisa tahu cerita tentang Qarun. Allah Ta'ala murka kepada Qarun itu dikarenakan apa? Dikarenakan Qarun lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Sementara Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kesuksesan ini, kekayaan ini, pencapaian ini aku dapatkan karena ilmuku, karena kemampuanku, karena kerja kerasku. Justru karena ucapan itu Allah murka kepada dia, karena dia lupa kepada Allah sang yang maha memberi nikmat. Itu rumus awal. Ingat rumus awalnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ingat, semua kenikmatan dari Allah, milik Allah, dan tetap menjadi milik Allah sampai kapanpun. Sekarang yang la tus'alunna yawma idzin, coba, thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua kenikmatan yang telah kita rasakan, semua kenikmatan yang telah kita nikmati, semua kenikmatan yang telah kita gunakan, ingat dia tidak pergi begitu saja, tapi apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan itu oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan minta kepada kita, dengan nikmatku kamu melakukan apa? Maka dengan itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada nanti di yaumil qiyamah ada orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang oleh Allah dipanggil. Kemudian Allah menyebutkan kepada orang-orang tersebut berbagai macam kenikmatan yang telah Allah beri. Nikmat uang, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat pernikahan. Allah sebutkan semua. Lalu Allah tanya, mengapa dengan semua kenikmatan itu engkau tukar dengan kekufuran kepadaku? Inilah orang yang menukarkan kenikmatan Allah dengan kekufuran. Akhirnya Allah Ta'ala murka kepada mereka. Nah, maka kita semua perlu faham, ada dua rumus kenikmatan ini yang harus terus masuk ke dalam fikiran. Nomor satu, tidak ada nikmat yang milik kita, tidak ada. Semuanya milik Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Dan yang kedua, ingat, setiap kenikmatan itu akan ada pertanggungjawaban. Nah, termasuk adik-adik sekarang, entah santriwan ataupun santriwati, ketika sudah Allah berikan kenikmatan bisa masuk ke pondok Ishkarima, ke Ma'had Tahfidz Quran Ishkarima, ini kenikmatan yang pasti ada pertanggungjawabannya. Maka yang suka tidur, angkat tangan, sing turuan. Hah? Jangan malu-maluin diri sendiri ya. Yang suka tidur, yang suka bolos, waktunya setoran, alasan sakit gigi, mana orangnya? Alasan nggak bisa Ustadz, Ustadzah, kenapa? Sakit gigi, mana orangnya? Nah, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada Allah. Nanti kita akan menjawabnya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan tuntunan serta ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, santriwan dan santriwati Ma'had Tahfidzul Quran Ishkarima,
yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini saya akan membawakan sedikit materi tentang bagaimana cara agar ilmu yang kita miliki itu bisa mendatangkan perubahan dalam diri kita. Karena banyak orang-orang yang mencari ilmu, tapi kemudian ilmunya itu tidak membawa perubahan. Dia mendapatkan ilmu ataupun tidak punya ilmu itu ternyata sama. Sikapnya tidak berubah, akhlaknya tidak berubah, kedewasaannya tidak berubah, kemudian tutur katanya tidak berubah, tidak ada yang berubah justru setelah dia mendapatkan ilmu. Nah, saya punya guru dulu waktu di Libya. Ada satu ahad itu minimal 6 tahun. Minimal berapa? 6, mulai 1 SMP atau kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu minimal 6 tahun. Ini muridnya Imam Ghazali 10 tahun. Dalam cerita yang lain 7 tahun. Mendampingi Imam Ghazali, mengikuti Imam Ghazali, kemudian belajar dari Al-Imam Al-Ghazali, tanya tentang ilmu, mendengarkan tentang ilmu, belajar tentang adab, belajar tentang akhlak selama 10 tahun. Tapi setelah mencapai 10 tahun, apa yang terjadi? Walam ufarriqu ma bainal ilmi nafi' wal ilmi dhar. Tapi setelah 10 tahun, saya ngerti ilmu. Kalau ditanya tentang fikih, saya bisa jawab. Ditanya tentang akidah, saya bisa jawab. Ditanya tentang ilmu alat, nahwu sorof, saya bisa menjelaskan. Ditanya tentang sejarah Nabi, saya ngerti sejarah Nabi. Tapi yang menjadikan saya khawatir apa? Saya tidak bisa membedakan ilmu saya ini manfaat atau mudharat. Jadi cuma punya ilmu, jadi otaknya ini seakan-akan perpustakaan. Isinya kitab semua. Halamannya hafal, judul kitabnya hafal, penulisnya hafal, bahkan isi tentang kitabnya dia hafal dan dia faham. Tapi dia mikir, tapi bagaimana membedakan ilmu saya ini manfaat atau mudharat? Maka dia ngomong sama gurunya, wahai guruku, yaitu Imam Al-Ghazali, ini saya minta izin sama kamu, tolong dituliskan untuk saya satu risalah. Yang risalah itu akan menjadikan saya mengerti apakah ilmu yang saya pelajari kepadamu beberapa tahun terakhir ini, apakah ilmu itu manfaat atau ada yang di sebelah sini ya, maaf ya enggak kelihatan ya, ya Allah. Anda di situ ngapain? Operator. Iya, operator ya, mudah-mudahan sama Allah dikasih lancar. Hafalannya mungkin, suaminya solih, kaya raya, tampan, bertanggung jawab. Yang saya doain mereka. Anda tidak usah ikut-ikut ya. Sudah. Maka muridnya minta, wahai Imam, tolong tuliskan untukku sebuah risalah. Risalah itu catatan ringan saja, ringkas. Tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu berat, tidak usah terlalu besar. Yang dengan tulisan itu saya bisa membedakan mana ilmu yang manfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Selama saya di pesantren 6 tahun, apakah manfaat atau tidak? Selama saya menghafalkan Al-Quran, apakah hafalan itu manfaat atau tidak? Ketika saya belajar bahasa Arab, apakah bahasa Arab yang saya pelajari manfaat atau tidak? Nah, maka dua buku ini ditulis oleh penulisnya masing-masing. Yang satu Asy-Syaikh Az-Zarnuji, yang kedua Al-Imam Al-Ghazali. Tujuannya apa? Agar para murid itu ngerti ilmu saya apakah manfaat atau justru mendatangkan mudharat. Maka dibilang begini, man lam yazdad ilmuhu qurban minallahi ta'ala lam yazdad lahu illa bu'da. Barang siapa yang ilmu yang dia miliki, tulis. Barang siapa, mau antum mau nulis Arabnya apa Indonesianya? Mau Inggris? In English?
Ngerti bahasa Inggris tidak ini? Maaf ya, saya biasakan di kampung Inggris ya. Jadi daily in English. Daily. Jadi my conversation with my friend, with my mother, my father in English. Jadi kalau di sini suruh bahasa Inggris ya, saya bukan kesian sayanya. Kesian ini yang enggak ngerti nanti ya. Sudah, tulis bahasa Indonesia. Barang siapa? Barang siapa yang ilmunya tidak menambahkan kedekatan kepada Allah, barang siapa yang ilmunya tidak menambahkan kedekatannya kepada Allah, barang siapa yang ilmunya tidak menambahkan kedekatan kepada Allah, maka ilmu itu tidak menambahkan untuknya kecuali semakin jauh dari Allah. Barang siapa yang ilmunya tidak menambahkan kedekatannya kepada Allah, maka tidaklah ilmu itu menambahkan untuknya kecuali semakin. Bagaimana agar ilmu itu bisa mendatangkan perubahan untuk kita? Sekarang lihat yang pertama. Saya ambilkan dari ringkasan kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Secara ringkas, ilmu itu akan mendatangkan perubahan itu dengan 5 perkara. Dengan berapa? 5 perkara. Nomor 1, cari ilmu tiap hari, mendengarkan ilmu setiap hari, mencatat ilmu setiap hari, duduk di bawah kakinya guru setiap hari, masuk ke dalam kelas setiap hari, hafalan setiap hari, ujian setiap hari. Maka kata Syekh Utsaimin, ilmu yang akan mendatangkan kebaikan, ilmu yang akan mendatangkan manfaat, ilmu yang akan membawa perubahan yang positif, itu kalau saya ringkas ada 5 syaratnya. Nomor 1, tulis nomor 1, ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niatan mencari ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mencari ilmu, ketika menuntut ilmu, ikhlaskan bahwa niat saya dalam mencari ilmu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syiar kita apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nomor 1, poin yang paling besar sebelum kita melangkah, sebelum kita memulai, sebelum kita belajar terlalu banyak, sebelum kita menghafalkan terlalu banyak, maka poin yang pertama, hatinya diajak berdialog. Duduk di pesantren untuk apa? Menghafalkan Al-Quran untuk apa? Ada satu cerita, ini kisah nyata, kejadian di Aceh. Ini saya dapat ceritanya dari Ustadz Bendri. Jadi ada satu anak di Aceh, itu mulai SD kelas 5, karena bapaknya dia seorang mubalik, diajari ceramah, dituliskan materinya, disuruh hafalan, diajarkan cara menyampaikannya, sampai ikut kompetisi, ikut lomba apa? Dai cilik, bahkan sampai level nasional. Dan subhanallah, memang semenjak dia ikut lomba, mesti juara 1, juara terus. Setelah lulus SD, oleh ayahnya dimasukkan pesantren tahfidzul Quran, sampai subhanallah Allah takdirkan hafal Quran. Alhamdulillah. Setiap dia pulang ke rumah, mesti jadi imam di rumahnya, di surau di dekat rumahnya. Dai cilik, senantiasa juara setiap ikut lomba. Plus sekarang ketika masuk pesantren, dia sudah menghafal Al-Quran, bahkan suaranya bagus. Jadi ketika dia pulang,
dia jadi imam di suraunya. Setelah dia lulus SMA, pulang dari pondok, dia masuk ke kampus di Aceh. Apa yang terjadi? Setelah dia kuliah beberapa semester, dapat berita ayahnya meninggal. Dia pulang untuk takziah ke ayahnya, dia datang ke rumah ibunya segala macam. Setelah urusan semuanya selesai, dia balik ke kampusnya. Setelah dia balik ke kampusnya, pas liburan bulan Ramadan, itu anak pulang. Tidak seperti zaman ketika dia kecil, tidak seperti waktu dia di ma'had, tidak seperti waktu ayahnya masih hidup. Pakaiannya, tahu anak-anak itu enggak? Dalam istilahnya, maaf ya, istilahnya itu anak-anak pang, tahu? Pakaiannya ya apa? Warna putih-putih itu kan? Warnanya apa? Hitam mau putih? Kok mirip? Itu kan pakainya hitam-hitam, pakai kaos, kadang-kadang gambarnya bang, gambarnya serem-serem gitu. Nah, hitam ketat, kadang-kadang sepatunya juga sepatu yang besar. Nah itu, ketika anaknya pulang, dandanannya seperti itu, dan yang bikin ibunya shock apa? Pakai anting di telinganya. Ibunya kaget. Nah, kamu ini dai cilik. Dan kamu dulu senantiasa juara, dan kamu sudah hafal Al-Quran. Kenapa kok sekarang kamu seperti ini? Dengerin jawabannya. Ini karena apa? Niatan dari awalnya tidak diperbaiki. Anaknya bilang apa? Kan ayah sudah meninggal. Maka tugas saya menyenangkan ayah saya sudah selesai. Sekarang biarkan saya hidup dengan dunia saya. Jadi dari awal masuk pesantren itu bukan niatannya dia. Jadi dai cilik itu bukan keinginannya dia. Menghafalkan Al-Quran itu bukan cita-citanya dia, tapi sekedar perintah dari siapa? Ayahnya. Coba angkat tangan yang seperti itu. Angkat tangan yang masuk isykarimah, dorongan orang tua sebenarnya tidak kepengen. Angkat tangan. Jujur, yang jujur saya doain cepat nikah. Kok cepat nikah ya? Cepat hafal Quran. Coba, coba hati-hati. Dan saya dulu pun begitu. Subhanallah, saya dulu masuk ma'had Ustaz, dipaksa umi saya. Karena saya sekeluarga 5, laki semua. Saya nomor 4. Kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu semuanya bisa ngaji, itu yang ngajari umi saya. Jadi bisa ngaji, itu yang ngajari siapa? Umi saya. Saya anak keempat, setiap umi saya ngajarin ngaji, saya loncat pagar, keluar. Main sama teman saya, entah mancing, ban-banan di sungai, bahkan terkadang ngasak brambang. Ngerti ngasak? Ngasak ngerti enggak ngasak? Ngasak itu kalau habis ada orang panen, itu kan ada yang tersisa di bawah, nggak keambil. Itu kita cari, kita ambilin, nanti kita jual. Itu ketika, enggak usah astagfirullahaladzim, jangan-jangan lebih parah dari saya ini. Nah sudah, maka subhanallah, umi saya mikir, yang satu ini kalau nggak dimasukin pesantren, wah kacau ini. Akhirnya dipaksa. Waktu itu yo terpaksa. Ya sudahlah, mau nggak mau saya harus masuk pesantren. Dan satu titik balik saya di pesantren itu ketika umi saya bilang gini, "Nak, kakakmu yang pertama kuliah umum, kakakmu yang kedua ini apoteker, kakakmu yang kedua kuliah kedokteran. Kalau semuanya anaknya mama sekolahnya umum, nanti kalau mamamu meninggal yang doain siapa?" Subhanallah, itu langsung kayak saya dapat kliknya. Saya gak dapat sesuatu yang berarti saya mondok ini bukan orang tua saya ingin buang saya, tapi apa? Orang tua saya menginginkan kebaikan supaya ada di antara anak-anaknya yang kelak ketika orang tua meninggal bisa mensolatkan, bisa mendoakan, bisa memberikan pahala yang mengalir untuk siapa? Orang tua. Akhirnya yang awalnya terpaksa berubah. Saya pikir saya insya Allah harus sukses, niatan saya ikhlas karena Allah. Tujuannya apa? Agar ilmu yang saya dapatkan itu juga mengalir untuk siapa? Orang tua. Terputus, yang sampai di alam kubur oleh Allah terus dialirkan pahalanya, apa itu? Au waladin salihin yad'u lahu, anak soleh
yang terus mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, maka kalau niatan dari awal tidak ditata, rugi. Kalau niatannya tidak ditata apa? Rugi. Maka lihat, ketika orang itu niatannya bukan karena Allah, dia menuntut ilmu sekedar karena perintah orang tua, karena sekedar ngelihat temennya masuk pondok, masa saya tidak ikut masuk pondok, lihat bestinya, lihat best friendnya mondok, dia kepingin. Akhirnya kalau niatannya tidak ikhlas karena Allah, dia akan menjadi orang yang apa? Orang yang rugi. Nah, maka dengan itu hadis yang pertama kali kita baca di kitab-kitab hadis itu innamal, terus oh sudah aman. Sebelah sini aman, sebelah sini coba. Ayo, innamal a'malu karena rata-rata orang cuma hafal depannya toh innamal a'malu, lanjutnya apa? Bahkan ajaibnya apa? Emang ada lanjutannya ya? Loh, ngawur ini. Itu hadis panjang bukan hadis pendek. Nah, maka Rasulullah mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti ada niatannya. Dan ingat, Allah akan memberikan kepada kita dari amalan yang kita lakukan sesuai dengan niat apa yang kita miliki. Kalau niatannya ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan ganjaran besar dari sisi Allah. Tapi kalau niatannya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Sip. Jadi nomor satu ingat, orang yang menuntut ilmu, ilmunya akan mendatangkan perubahan ketika niatannya benar, niatannya karena Allah. Niatan benar yang kedua apa? Kata Syekh Utsaimin, niat benar ketika mencari ilmu yang kedua, raf'ul jahli an nafsi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Jadi kita tidak mau bodoh, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Pertanyaannya, bisa ndak ibadah kalau tidak punya ilmu? Bisa apa tidak? Maka karena tugas kita ibadah, kita ingin menjalankan tugas dengan sempurna, maka tugas itu biar sempurna harus dilandasi dengan ilmu. Jadi mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang ketiga kata Syekh Utsaimin, ad-difa' anis syariah, untuk membela syariat Islam. Itu niatan supaya ilmu yang kita ikhlas, dan ketika Allah memandangnya ikhlas, oleh Allah diberikan kemudahan, amin, diberikan kelancaran, amin, dan oleh Allah diberikan kesuksesan. Nomor satu, pernah dengar ceritanya Imam Syafi'i ketika pulang dari negeri Irak? Pernah dengar? Adik-adik, pernah dengar? Imam Syafi'i pulang dari Irak, pernah dengar? Oh ya sudah, kalau pernah kita lanjutkan poin kedua. Hah? Belum pernah? Dan terus selama ini dengerin apa? Gosip. Tahu gosip terbaru sekarang apa? Tidak tahu? Tidak buka Instagram Mak Nyinyir atau Lambe apa itu? Itu tahu. Lambe Turah, tahu Lambe Turah? Angkat tangan yang follow Lambe Turah. Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita suruh angkat kaki dari sini, Ustaz. Sudah ya? Siap. Begini ceritanya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Imam Syafi'i. Dan bukan dalam satu kitab, dalam banyak sekali kitab. Ketika Imam Syafi'i minta izin kepada ibunya untuk pindah ke Madinah.
ingin belajar kepada Imam Malik, kepada Imam Malik. Sudah, maka oleh ibunya disiapkan barang-barangnya, disiapkan bekalnya segala macam. Kata ibunya apa? Nak, la liqa'a ba'dal yaum illa fil jannah. Ya bunai, anakku, la liqa'a ba'dal yaum. Tidak ada pertemuan setelah hari ini, kata ibunya. Apa kata ibunya? Tidak ada pertemuan. Jadi kata ibunya, wes, aku ikhlaskan kamu. Kalaupun kamu tidak kembali, kamu meninggal di perjalanan, kamu meninggal dalam keadaan mencari ilmu, aku ikhlas tidak ketemu lagi sama kamu. Illa fil jannah, kecuali nanti pertemuannya ketika Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di surga. Itu kata ibunya. Terus ibunya bilang apa? Wa in raja'ta, tapi kalau kamu punya kesempatan untuk pulang, wa in raja'ta, kalau kamu punya kesempatan untuk pulang, di Ishkarima ini pulangnya berapa hari sekali? Berapa hari sekali? Sebulan sekali? Sebulan sekali, Ustaz? Sebulan sekali boleh pulang? Wah, enak ini, anak saya masukkan sini nanti. Sebulan sekali boleh pulang. Tapi kenapa? 6 bulan ya, setiap liburan semester ya kan. Sudah, kata ibunya, wa in raja'ta, tapi wahai anakku, kalau kamu bisa pulang, ibunya bilang apa? La tarji' illa bil ilmi. Kalau kamu pulang, jangan pulang kecuali membawa ilmu. Sudah. Jadi pesannya berapa? 2. Nomor 1, tidak ada pertemuan setelah hari ini kecuali di surga. Maksudnya apa? Ibunya sudah ikhlas. Maka ini juga untuk orang tua ini. Orang tua kalau masukkan anak ke pesantren, hatinya harus kuat. Karena kalau ibunya di rumah masak masakan kesukaan anak, kadang-kadang anaknya di pesantren, ibunya masak. Misalkan kesukaan anak itu apa? Anda suka makan apa? Ayam goreng? Nah, kalau ayam goreng mah di pondok juga banyak, iya. Yang di pondok susah gitu loh. Misalkan di rumah ibunya sedang masak daging manusia. Ceritanya muridnya Sumanto ini ya. Ibunya masak tumis cumi. Wah, misalkan ya. Ternyata ibunya inget, ini tumis cumi ini kesukaan anak saya. Terus sambil masak sambil apa? Akhirnya itu cumi-cumi tanpa ditambahin garam sudah asin. Asinnya karena apa? Air mata. Nah, maka ketika ibunya, orang tuanya seperti itu anaknya percaya tidak percaya, itu pengaruh sama anak. Itu anaknya di pondok mesti merasa apa? Kayak nggak tenang, kayak nggak nyaman, kayak nggak betah. Maka hati-hati, orang tua pun harus kuat. Maka ibunya Imam Syafi'i bilang, tidak ada ketemu setelah hari ini. Wes, kamu pergi aja, pergi. Kalaupun tidak pulang, meninggal, hilang, segala macam, saya serahkan sama Allah. Toh nanti kalau kamu baik, kita akan kembali ketemu di mana? Maka kalau sudah masukin anak ke pesantren, udah lepas aja udah. Tidak usah ditanya, makannya apa? Ada nggak teman sekamar yang nakal? Terus gimana? Barang-barangmu dicuri nggak? Aduh, itu pertanyaan lebay. Maka udah, kalau udah masuk pesantren, masukin aja yang ikhlas, yang kuat, nggak usah mikir macam-macam. Sudah. Yang kedua, pesan kedua, kalaupun kamu bisa pulang, wa in raja'ta, kalau kamu pulang, fala tarji' illa bil ilmi, maka jangan sampai pulang kecuali yang kamu bawa adalah ilmu. Sudah. Berangkatlah Imam Syafi'i. Setelah belajar dengan Imam Malik sampai tuntas, apa yang terjadi? Imam Syafi'i pindah ke Irak. Sampai di Irak, Imam Syafi'i belajar, dan pada akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar di Irak tadi. Sampai terkenal, muridnya banyak dan kesohor. Ibunya Imam Syafi'i masih tinggal di Mekah. Maka ketika ada rombongan haji dari Irak, itu ibunya Imam Syafi'i dengar dari kejauhan. Ketika rombongan dari Irak tadi ngomong apa?
qala imamuna wa muallimuna wa ustadzuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Guru kami mengatakan yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya dengar, kok kayak nama anak saya. Dulu berangkatnya ke Madinah, kok sekarang yang nyebut anak saya orang Irak. Didengerin terus sama ibunya. Qala imamuna wa ustadzuna wa muallimuna wa syekhuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Sudah, ibunya bilang mungkin sama nama. Tahun depannya lagi datang rombongan haji dari Irak, tambah banyak. Semakin semangat mereka ketika mereka bikin halakoh taklim, disebut lagi guru kita di Irak yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan. Sampai lama-lama ibunya penasaran, ditanya, itu yang kamu sebut Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i itu siapa? Dibilang sama orang-orang Irak tadi jamaah haji, guru kami. Coba kamu ceritain sejarahnya gurumu itu. Dia itu orang Gaza, Palestina. Kemudian sama ibunya diajak pindah ke Mekah. Sampai di Mekah, dia sama ibunya dikirim lagi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Kemudian dia pindah ke tempat kami dan dia menjadi guru di tempat kami. Ibunya bilang, "Dzaka ibni, itu anak saya itu." Orang Iraknya tidak percaya. Udah bu, nggak usah ngimpi bu ya, maaf ibu ya. Ibu ini jangan-jangan obatnya belum diminum atau tadi malam nggak sempet tidur, jadi ngimpinya pindah sekarang. Kata ibunya, loh, itu anak saya. Saya ini ibunya, saya bisa nyeritain tentang dia apa yang kamu tidak tahu. Diceritain. Sampai akhirnya orang-orang Irak itu percaya bahwa ini ibunya Imam Syafi'i. Terus ketika rombongan haji itu mau pulang, sama ibunya Imam Syafi'i didatengin, titip pesen ya buat anak saya. Bilang sama dia, qad tala safaruh wa hanal waqtu liruju'ihi. Wa hanal waqt liruju'ihi. Bilang sama anak saya, safarnya sudah cukup panjang. Bilang sama dia, sudah waktunya pulang. Sudah waktunya apa? Pulang. Sudah. Ketika rombongan haji pulang ke Irak, diceritain, kami ketemu dengan ibu Anda. Perawakannya seperti ini, orangnya sudah cukup tua dan dia mengatakan sudah rindu sama kamu. Dia bilang, engkau disuruh pulang. Sudah, Imam Syafi'i mengumumkan. Dan zaman dulu, safar itu tidak mudah. Kalau sekarang enak, tinggal pesen tiket. Selesai sudah. Saya mau dari Malang, mau ke Solo, tinggal pesen tiket kapal selam, datang di sini sudah. Tiket apa? Lewatnya mana? Lewat alam mimpi. Sudah, zaman dulu kalau mau safar, persiapannya panjang. Persiapan makanan yang dikeringkan, persiapan teman, binatang yang akan dijadikan tunggangan, itu tidak langsung dibawa safar. Dilatih dulu, dikuatkan ototnya, disiapkan semuanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, setelah 6 bulan, saya akan pulang. Jadi, ini 6 bulan terakhir keberadaan saya di tempat kalian. Nah, ketika murid-muridnya dengar Imam Syafi'i mau pulang, itu murid-muridnya sepakat, ayo kita kasih hadiah yuk. Ada yang bawain kain sutra, ada yang bawain buah-buahan yang luar biasa banyaknya, ada yang membawakan beberapa ekor kambing, ada yang membawakan keledai, ada yang membawakan uang, ada yang membawakan perhiasan. Sampai ketika 6 bulan, rombongan pulangnya Imam Syafi'i itu seperti rombongan kafilah dagang. Untanya, kudanya, kambingnya itu luar biasa banyaknya. Setelah sampai di pintu gerbang kota Mekah, itu Imam Syafi'i tidak seperti anak sekarang. Anak sekarang kalau pulang, ibunya tidak tahu, itu ngasih prank buat ibunya. Surprise! Ibunya lagi cuci piring ya di dapur, tiba-tiba anaknya di belakang. Surprise! Ibunya kaget, kena serangan jantung, ganti surprise buat anaknya. Anaknya bilang, duh, enggak begitu, ini loh akhlak, ini adab. Imam Syafi'i sampai pintu gerbang kota Mekah, rombongannya berhenti. Rombongan berhenti. Bagaimana ceritanya? Kamu sini, muridnya dipanggil.
cari rumah ibu saya, bilang sama dia anaknya sudah datang dan minta izin untuk masuk ke kota Mekah. Lihat ini, itu loh ilmu mendatangkan akhlak yang mulia. Jadi kalau ngomongnya kotor, akhlaknya kotor, itu ilmu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Turun itu murid, masuk ke kota Mekah, cari rumah ibunya Imam Syafi'i, ketemu, diketuk pintunya, tok tok tok. Ya, kamu siapa? Dibilang, saya muridnya anak anda, saya muridnya Imam Syafi'i, nama saya Fulan bin Fulan, saya datang dari negeri Irak bersama rombongan putramu yang sedang pulang. Ibunya tanya, wama ma'ahu, ibunya tanya, anakku pulang bawa apa? Dibilang sama muridnya Imam Syafi'i, dia pulang kudanya jumlahnya sekian, untanya sekian, kainnya sekian unta, perhiasannya ini, makanannya ini, kambingnya ini, disebut semua harta yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Apa kata ibunya? Qul li ibni, ngomong sama putra saya, an yarji'a ilal Iraq, suruh balik ke Irak saja, tidak boleh masuk Mekah. Ini muridnya kaget, kemarin disuruh pulang, sekarang sudah pulang disuruh balik. Sudahlah, daripada marah, balik itu murid kepada Imam Syafi'i. Cerita, Imam Syafi'i ketemu ibu saya, ketemu. Dapat rumahnya, dapat. Sudah ngomong bahwa anaknya pulang, sudah. Apa kata ibu saya? Suruh balik. Loh, suruh apa? Suruh balik. Imam Syafi'i tahu, mesti ada yang salah ini. Pasti ada yang salah. Kamu ngomong apa sama ibu saya? Dibilang, ya saya ngomong apa adanya. Saya bilang kamu bawa unta sekian, kuda sekian, kambing sekian, perhiasan, kain, makanan, minuman. Saya ceritain semuanya. Apa kata Imam Syafi'i? Nah itu kamu salah. Ibu saya itu dulu pernah berpesan, kalaupun kamu pulang, jangan pulang kecuali membawa ilmu. Maka kalau kamu bilang saya bawa semua ini, ibu saya tidak mau, apa yang terjadi? Itu semua hartanya Imam Syafi'i dibagikan kepada penduduk Mekah sampai habis. Tersisa 1 ekor unta yang ditunggangi oleh Imam Syafi'i. Setelah hartanya habis, muridnya disuruh turun lagi, balik ke ibu saya, bilang Syafi'i pulang tidak bawa apa-apa kecuali ilmu. Datang ke rumah ibunya lagi, dibilang, bu, duwi wis entek, untonin entek, jaranin entek, kambingin entek, kainin entek, perhiasannya wis. Ngerti bahasa Jawa ya? Katanya orang Inggris Anda ini. Semuanya sudah habis. Tersisa apa? Tersisa ilmunya. Apa kata ibunya? Marhaban bis Syafi'i, selamat datang kepada Imam Syafi'i. Itu lihat itu. Nah maka ini niatannya tulus. Dia cari ilmu bukan karena dunia, dia cari ilmu bukan karena tersohor atau ketenaran, dia cari ilmu bukan karena uang, dia cari ilmu bukan untuk mencari kedudukan, tapi dia cari ilmu betul-betul untuk beribadah kepada Allah dan untuk menyebarkan ilmu. Ini termasuk pelajaran buat orang tua. Mana orang tua yang sedang di rumah nonton lewat Ishkarima TV ya? Coba ini wali santri Ishkarima, dengerin. Berapa yang nonton mas? Ada berapa? Ini santri sebanyak ini, orang tua yang care cuma 87. Yang lainnya tidak peduli ya. Kesian anda ya. Nah, orang tuanya sedang kerja ya. Enggak, liburan ini. Sudah, maka kirim link broadcastnya, kirim ke orang tuanya. Bu, dengerin, Pak, dengerin. Ini pengajian di Ishkarim. Oh, tapi tidak punya handphone ya. Bisa ngirim lewat apa? Telepati. Lewat apa? Telepati. Bagaimana caranya? Tarik nafas, pejamkan mata, bayangkan wajah orang tua, panggil dalam hati. Bu, bangun, tidur aja. Nah, bercanda ya, sudah. Maka ini juga untuk orang tua. Orang tua itu kalau meletakkan anaknya di pesantren, ingat, yang dicari anak anda di pesantren bukan uang, bukan ketenaran, bukan dunia, bukan jabatan, tapi dia masuk pesantren untuk mencari ilmu yang dengan ilmu itu dia akan mendapatkan keridhaan dari
Allah. Sip, itu poin pertama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar ilmu mendatangkan perubahan, niatan awal harus ikhlas karena Allah. Nomor 2. Kata Syekh Utsaimin, itulah pentingnya pesantren. Maka cari ilmu sekarang paling ideal pesantren. Karena pesantren itu lingkungannya kondusif. Ini namanya bi'ah sholihah. Ini tempatnya apa? Baik. Kata Syekh Utsaimin, yang kedua, agar ilmu yang kita dapatkan, entah ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, wabil khusus ilmu tentang akidah, agar semua itu mendatangkan perubahan yang positif. Semakin berilmu semakin tawadhu, semakin berilmu semakin taat kepada Allah, semakin berilmu semakin menyenangkan, semakin berilmu semakin mudah memaafkan, semakin berilmu menjadi orang yang mudah membantu orang lain. Maka yang kedua, kata Syekh Utsaimin, an yatazawwada talibul ilmi bil taqwa, hendaknya seorang penuntut ilmu membekali dirinya dengan apa? Takwa. Hendaknya seorang penuntut ilmu membekali dirinya dengan takwa. Begini, takwa itu apa? Takwa itu yang paling mudah, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan dari Allah. Selesai sudah. Itulah takwa. Jalankan apa yang Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang, itulah takwa. Sekarang, apa pengaruhnya takwa terhadap ilmu? Ada 3, tulis. Pengaruh ketakwaan terhadap ilmu. Ditulis. Yang sebelah sini juga nulis. Ya, tulis. Nanti bikin di buletin, pasang di mading matik Ishkarima. 3, kaitan antara ketakwaan dengan ilmu. Nomor 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu. Loncat beberapa ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Sip. Nomor 1, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari setiap permasalahannya. Penuntut ilmu, terkadang masalahnya apa? Susah menghafal. Iya apa enggak? Hafalan susah, murojaah males. Apal 1 lembar ke depan, 3 lembar yang belakang lupa. Itu masalah. Maka masalah seperti ini, ketika seorang penuntut ilmu bertakwa kepada Allah, jangan Anda yang menyelesaikan, Allah langsung yang turun tangan menyelesaikannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap masalahnya oleh Allah diberi jalan keluar. Misalkan masalahnya apa? Rindu kepada orang tua, kangen sama orang tua. Masalahnya apa? Nggak betah di ma'had, karena kalau di ma'had kulitnya masih musim enggak sekarang? Kalau zaman saya di pesantren dulu, kalau belum sakit kudis itu belum sah jadi santri. Kalau belum boroen belum sah jadi santri. Di sini juga. Ya berarti antum belum sah jadi santri. Harus sudah mulai muncul bentol di kaki, kemudian keluar. Di sini tidak ada? Tidak ada, serius tidak ada? Mungkin zaman dulu ya. Sekarang ma'had sudah bagus-bagus, toiletnya juga sudah bersih dan memenuhi syarat. Sudah. Itu masalah. Allah beri jalan keluar. Yang kedua, Allah firmankan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki. Dan perlu diingat, rezeki itu bukan cuma sarangeo
Astagfirullahaladzim. Ya apa ma'had santriwati kok sarangnya? Rezeki itu bukan cuma uang, materi, tapi rezeki itu apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemahaman itu rezeki. Jadi antum apalan Quran oleh Allah dikasih pemahaman, itu rezeki. Allah kasih rezeki, termasuk rezeki yang lain. Allah kumpulkan dengan teman-teman yang baik. Termasuk rezeki yang lain. Anak-anak seusia antum di luar, mungkin mainannya game online, mungkin tontonan YouTube-nya Asyap. Siapa itu yang YouTube-nya Asyap itu? Siapa yang kalau bikin konten di YouTube mesti kalimatnya Asyap? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ustadz Afif, saya punya usulan bagus untuk Eskarima Ustadz. Lebaran tanpa liburan. Sabar, tenang. Dan ini dilakukan di Kediri Ustadz. Ada ma'had milik Habib Mustafa Ba'bud. Sepuh sekali, sudah 80 tahun lebih beliau. Tapi Masya Allah, memang fokus mendidik santri. Itu kalau lebaran Ustadz, tidak ada libur. Apa filosofinya? Kenapa lebaran tidak ada liburan? Karena dididik di pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, rusak ketika lebaran, kumpul keluarga yang tidak ngerti pakaian, tidak ngerti aurat, tidak ngerti adab, tidak ngerti akhlak. Karena waktu lebaran apa? Campur, betul tidak? Sehingga santri ini terpengaruh. Oh ternyata baju saya nggak keren. Yang keren itu yang pakai celana levis, lututnya patah. Na'udzubillah, lututnya robek. Oh ternyata pakai jilbab itu nggak keren. Itu lihat sepupu saya, misanan saya, lihat itu rambutnya di bleaching. Kalau rambut apa yang biar lurus itu? Smoothing, rebonding. Kurang keren Anda. Itu, nah ini rusak. Nah maka insya Allah Eskariman mulai tahun ini tidak ada libur lebaran. Ya, kenapa? Menjaga santri biar tidak terpengaruh dengan pengaruh buruk. Ini bagaimana? Wali santri setuju ya? Saya tidak tanya santri. Santri diam dulu ya. Bagaimana Ustadz? Bisa dirapatkan nanti ya? Karena ini nampaknya bagus ini. Daripada mereka rusak ini Ustadz. Ini 2 minggu liburan di rumah, lebaran, ketemu saudaranya. Waduh, nanti insya Allah kalau disetujui Ustadz, tolong saya di WA Ustadz. Nanti insya Allah saya kasih support buat santriwati ini ya. Jadi lebaran tidak ada. Liburnya kapan? 2 pekan setelah lebaran Ustadz. Jadi yang umum sudah masuk sekolah semua, santri baru pulang. Sip, insya Allah ya. Insya Allah sepakat, amin ya rabbal alamin. Ya takbir, siap, Allahu Akbar. Masya Allah, ini kelihatan santri yang semangat ini, top, bagus. Lanjutkan, insya Allah semuanya jadi menteri peranan wanita semua nanti. Sip, maka ingat, Allah akan berikan apa? Jalan keluar dari setiap masalah. Allah beri rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Yang ketiga, Allah jadikan urusannya mudah. Itu kaitan takwa dengan ilmu yang nomor 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dapat jalan keluar, dapat rezeki, dapat kemudahan. Jalan keluar ketika mendapatkan rintangan dalam rangka mencari ilmu, Allah kasih. Rezeki berupa pemahaman yang benar, Allah beri. Kemudahan untuk mendapatkan ilmu oleh Allah diberi dengan syarat bertakwa yang nurut sama Allah. Waktunya sholat, waktunya puasa, aurat ditutup dengan sempurna. Itulah takwa. Maka nomor 1, Allah janji diberi jalan keluar, diberi rezeki, diberi kemudahan. Nomor 2, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah,
maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Itu nomor 2. Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa Allah akan berikan ilmu. Siapa yang bertakwa Allah akan beri ilmu. Termasuk ilmu itu apa? Bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah ilmu, maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah langsung yang memberikan ilmu kepadanya. Nomor 3, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullah, sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Furqan. Furqan itu apa? Bisa diartikan ilmu, tapi di sini lebih kepada pembeda. Mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Mana amalan yang baik, mana amalan yang buruk. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Itu oleh Allah Anda bukan cuma diberi pengetahuan untuk membedakannya, tapi Allah beri kemampuan untuk memilih yang terbaik. Maka ingat, kaitan antara ilmu dengan takwa ada berapa? Ada berapa? 3. Nomor 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Nomor 2, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ilmu Allah akan berikan. Nomor 3, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih yang terbaik. Sip. Maka kata Syekh Utsaimin, agar ilmunya manfaat, agar ilmunya mendatangkan perubahan, maka yang kedua, perkuatlah ilmu dengan takwa. Nomor 3, waktunya sudah habis. Nomor 3, ijtinab adz-dzunub wal ma'asi. Tulis ijtinabu adz-dzunubi wal ma'asi. Apa artinya? Apa artinya? Menjauhi dosa dan maksiat. Adik-adik di sini nanti kalau pulang beli buku. Judulnya Ad-Da wad-Dawa, atau judul yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Itu tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dituliskan di sana, di antara sebab atau di antara dampak buruk dari perbuatan dosa itu apa? Hirman al-ilm. Allah mengharamkan dia untuk mendapatkan ilmu. Jadi hati-hati. Orang kalau banyak dosa, dia senantiasa bermaksiat, maka Allah menghukumnya. Hukumannya apa? Hirmanul ilmi. Allah menghindarkan dia, Allah mengharamkan dia, oleh Allah tidak diberi ilmu. Dan hati-hati, sekarang lagi rame di YouTube, bukan YouTube ya, jangan malu-maluin. YouTube apa? Spellingnya harus bener. Biasa aja lah, YouTube, nggak usah gaya tok. Viral atau viral? Kangelan, viral. Terus lagi kita ini Inggrisnya Inggris Jawa itu ya. Jadi YouTube, nah sekarang lagi viral di YouTube. Apa itu? Seorang remaja perempuan, ya usia kira-kira 30-an lah. Itu ngaku hafidhoh. Ngakunya apa? Hafidhoh. Ternyata memang pernah hafid, pernah apal. Tapi sekarang apalannya sudah banyak yang hilang. Itu ternyata apa? Bikin channel YouTube, tidak saya sebutkan, nanti dikira promosi, malah bahaya. Itu isinya apa? Nyerang Islam. Padahal pernah hafal Quran. Pertanyaannya, loh, dia hafal Quran,
Ingat, tidak semua orang yang punya ilmu dia mendapatkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Tidak semua. Jadi kalimat hirmanul ilmi, diharamkan dari mendapatkan ilmu, itu bukan berarti tidak bisa hafalan. Bisa jadi tidak bisa hafalan, tapi boleh jadi hafal Quran, hafal matan, hafal hadis, tapi tidak bisa mengamalkan. Itu karena dihukum oleh Allah, karena dia mendapatkan hukuman hirmanul ilmi, diharamkan dari ilmu. Ketika dia diharamkan dari ilmu, maka dia kalaupun dapat ilmu, tidak bisa memanfaatkan ilmunya, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Contoh, pernah dengar enggak syairnya Imam Syafi'i? Ketika Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Bernama Imam siapa? Waqi'. Ada yang hafal syairnya? Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi. Ada yang hafal? Hafal? Tidak hafal? Ya memang Anda hafalannya bukan syair ya, hafalan Quran ya. Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhdahu al-'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu, saya mengeluh, ila waqi'in, kepada guruku Imam Waqi', su'a hifdhi, buruknya hafalanku, baru dibaca apal sebentar lupa lagi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa begitu? Wa qala, karena dia mengatakan fa innal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullahi, dan cahayanya Allah, la yuhdahul 'asi, tidak akan Allah berikan kepada seorang manusia tukang maksiat. Maka hati-hati. Nomor satu, niatannya harus ikhlas karena Allah. Ikhlaskan ya Allah, kuatkan ikhlasku ya Allah. Nomor dua, perkuat ilmu dengan takwa kepada Allah. Nomor tiga, tinggalkan apa? Tinggalkan apa? Maksiat. Nah, itulah Ustadz, kenapa tadi Idul Fitri tidak boleh pulang, supaya tidak maksiat mereka ini. Jadi alasan saya untuk menjadikan Anda tidak pulang Idul Fitri terkuatkan. Setuju ya? Setuju ya? Bagus, setuju semua Ustadz. Alhamdulillah, semua santri sudah setuju. Santriwati setuju, tinggal santriwan di Masjid Bilal. Bagaimana? Masjid Bilal setuju? Oh, terdengar suaranya setuju. Masya Allah, top. Itulah hebatnya Iskarima ini ya. Nurut sama guru. Sami'na. Berarti lebaran tidak boleh pulang ya. Susah. Ini ceramah dari awal sampai akhir tentang ilmu, baru dikasih usulan. Ndak. Setuju? Ndak. Ndak pulang ya? Ndak. Gimana ilmunya mau manfaat? Nomor 4. Nomor 1 niat. Nomor 2 takwa. Nomor 3 meninggalkan maksiat. Nomor 4, ilmu itu akan semakin mendatangkan perubahan, itu bukan dengan banyak atau sedikitnya, bukan dengan luas atau sempitnya, dangkal atau dalamnya, tapi apa? Ilmu itu bil amali. Ilmu itu bil amali. Maka kata Syekh Utsaimin, yang keempat, agar ilmu yang kita miliki, agar ilmu yang kita pelajari, agar ilmu yang senantiasa kita cari itu mendatangkan perubahan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apa itu? Mengamal, al-amalu bil ilmi, ilmunya diamalkan. Itulah kenapa para sahabat Nabi, adik-adik sekalian, bisa jawab kan? Hafalan Qur'annya untuk mereka itu per berapa ayat? Per berapa ayat?
Berapa? 10. Mereka tidak akan melewati 10 ayat yang pertama sampai mereka melakukan 3. Nomor 1, sampai mereka hafal. Nomor 2, sampai mereka mengerti kandungan dan isinya. Nomor 4, sampai mereka mampu mengamalkannya. Sampai mereka mampu apa? Mengamalkannya. Itulah kenapa sekarang ini, maaf ya, di mana-mana pondok tahfidz Quran itu banyak menjamur. Yang meluluskan santriwan dan santriwati penghafal Al-Quran setiap tahunnya itu bisa sampai jumlah ribuan. Setiap tahun. Jumlahnya berapa? Ribuan. Tapi kita lihat, ribuan santri penghafal Quran selama kurun waktu beberapa tahun ke belakang kok kelihatannya tidak membawa perubahan. Kok Indonesia nampaknya tetap gini-gini aja. Masjid juga imamnya itu-itu saja. Masjid jamaahnya juga tidak kunjung bertambah. Padahal lulusan santri tahfidz Quran ribuan. Masalahnya satu, karena tujuan mereka bukan mengamalkan tapi menghafalkan. Hati-hati. Maka kata Syekh Utsaimin, yang keempat, agar ilmu itu mendatangkan perubahan, maka apa? Diamalkan. Saya tanya, yang tidak tahu angkat tangan, yang tahu diam, yang tahu diam, yang tidak tahu angkat tangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat diucapkan terasa apa? Ringan. Di timbangan kelak pada hari kiamat pahalanya berat dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Angkat tangan yang sudah membaca hari ini lebih dari hitungan 100 angkat tangan. Hadisnya tahu? Hadisnya tahu? Kenapa tidak diamalkan? Tahu keutamaan menjaga wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudhu, tahu? Menjadikan Bilal bin Rabah apa? Suara terompahnya mendahului Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Angkat tangan yang sudah istiqomah jaga wudhu, angkat tangan. Jangan antum Ustadz, yang sini Ustadz. Kalau antum ya sudah di luar anu lah. Yang sini. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnain, ta'amul itsnain yakfil arba'ah, ta'amul arba'ati yakfil tsamaniyah. Makanan 1 orang cukup buat 2, makanan 2 orang cukup buat 4, makanan 4 orang cukup buat 8 orang. Siapa yang kalau makan sepiring buat berdua? Duh, kenapa kalau ini kok banyak? Saya curiga ini ada apa ini? Lagi diet ya? Kalau di pondok nggak usah diet lah. Kenapa kok makan sepiring berdua? Kenapa? Cinlok. Apa? Kenapa kok makan sepiring berdua? Memang begitu. Kenapa? Males cuci piring. Masuk akal. Bagus ya, ini namanya efisiensi air dan sabun. Bagus. Kalau perlu sepiring yang makan orang 10, itu lebih efisien itu ya. Bagus ya. Piringnya yang seperti tatakannya gelas yang segini itu. Insya Allah efisien air, efisien sabun, efisien lemak tubuh. Insya Allah aman ya. Maka itu hadisnya. Tapi masalah kita sekarang, kita ini sekedar tahu tapi tidak mengamalkan. Maka kalau ilmu tidak diamalkan,
Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila. Itu tahu. Ilmu tidak diamalkan sebagaimana pohon tanpa buah. Apa yang didapatkan dari pohon kalau tidak ada buahnya? Sementara orang itu menanam pohon harapannya keluar buah. Maka latihan adik-adik, latihan. Ilmu itu sedikit demi sedikit diamalkan. Maka itulah kenapa dari zaman ke zaman, dari zaman para salaf, ilmu itu apa? Yu'khadhu syai'an fa syai'an wa laisa jumlatan wahidatan. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, bukan diambil langsung banyak. Ini penyakit kita sekarang. Penyakit kita ini apa? Daurah 1 hari. Daurah 1 hari, tapi yang dibahas 7 kitab. Wih, daurah 1 hari membahas 7 kitab. Sehari dapat ilmu 7 kitab, besok lupa semua. Tidak bisa. Ilmu itu sedikit demi sedikit diamalkan. Terakhir penutup. Kata Syekh Utsaimin, agar ilmu itu mendatangkan perubahan, maka ada timbangan untuk ngontrol. Ada apa? Timbangan untuk apa? Ngontrol. Timbangannya kata Syekh Utsaimin 2. Ada berapa timbangannya? 2. Nomor 1, khasyatullah. Apa nomor 1? Khasyatullah. Apa arti khasyatullah? Rasa takut kepada Allah. Ayatnya berbunyi apa? Innama innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya para ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain. Arti ulama di sini yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu. Tapi bukan cuma punya ilmu, tapi ilmunya diamalkan. Maka tolak ukur yang pertama khasyatullah. Saya kasih satu cerita singkat. Sudah ya? Sudah, ini penutup, sudah selesai. Saya kasih satu cerita singkat. Pernah dengar Al-Imam Asy-Sya'bi? Pernah dengar nama itu? Imam Asy-Sya'bi, pernah dengar? Imam Sya'bi ini pernah suatu hari selesai dari majelisnya, itu kemudian ada satu muridnya yang ingin bertanya. Tapi ternyata Al-Imam Asy-Sya'bi sudah pergi begitu jauh. Sudah pergi begitu jauh. Apa yang terjadi? Sama muridnya dikejar. Ketika muridnya merasa tidak bisa mendapati Imam Sya'bi karena jalannya cepat, sama muridnya diteriakin. Apa teriakannya? Ya alim. Apa teriakannya? Ya alim. Wahai orang alim. Imam Sya'bi tidak sedikit pun menoleh, karena dia merasa bukan dia yang dipanggil. Maka jalan terus. Sampai muridnya lari, dapat dipegang pundaknya. Ya alim. Imam Sya'bi dipegang pundaknya. Kemudian Imam Sya'bi menoleh. Muridnya ngomong apa? Kamu yang saya panggil orang alim, kenapa engkau tidak menoleh? Kata Imam Sya'bi, taksuduni bikalimatika al-alim. Kamu memaksudkan diriku, maksudmu saya yang kamu panggil kalimat alim tadi. Muridnya bilang, waman siwaka, selain kamu siapa? Imam Sya'bi langsung mukanya merah. Terus Imam Sya'bi mengatakan, waihak, celaka kamu ini tidak ngerti maksudnya ilmu itu apa. Innamal alimu man yakhshallah wa in qalla ilmuhu. Orang alim itu adalah mereka yang takut kepada Allah walaupun ilmunya cuma sedikit. Dan saya belum dapat itu. Lihat ini, Imam Ahmad pernah di majelisnya kedatangan orang tua datang sama Imam Ahmad, dimuliakan, didudukkan di kursinya. Tidak lama orang itu pergi, muridnya Imam Ahmad tanya, wahai Imam, itu laki-laki siapa?
pakaiannya bukan pakaiannya orang yang berilmu, gayanya bukan gayanya orang yang berilmu, tapi engkau begitu memuliakannya. Kata Imam Ahmad apa? Indahu ra'sul ilmi. Orang itu punya induknya ilmu. Punya apa? Induknya ilmu. Apa induknya ilmu? Imam Ahmad ditanya, wa ma ra'sul ilmi? Ra'sul ilmi khasyatullah. Induknya ilmu rasa takut kepada Allah. Sip. Itu timbangan yang pertama. Khasyatullah, kata Syekh Utsaimin. Timbangan yang kedua apa? Al-akhlaq. Timbangan kedua al-akhlaqul karimah. Sip, selesai. Berarti ingat, bagaimana supaya ilmu kita menjadi ilmu yang minimal syaratnya ada berapa? Nomor 1, niatannya harus ikhlas. Itu apa? Menjalankannya untuk Allah, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dan untuk membela syariat. Nomor 2, membekali diri dengan takwa. Apa kaitannya takwa dengan ilmu? Ada berapa? 3. Nomor 1, surat At-Tolak, jalan keluar, rezeki, kemudahan. Nomor 2, surat Al-Baqarah, Allah berjanji orang yang bertakwa akan diberi ilmu. Nomor 3, diberi yang namanya furqan. Furqan artinya apa? Memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Nomor 3 sekarang apa? Nomor 3, tinggalkan kemaksiatan, karena ilmu itu lawannya apa? Maksiat. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhdahul asi. Ilmu itu adalah cahaya dan tidak mungkin masuk ke dalam hati yang senantiasa bermaksiat. Begitu pula disampaikan oleh Ibnul Qayyim, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak dosa, hirmanul ilmi, Allah haramkan dia dari ilmu. Nomor 4, al-amalu bil ilmi. Ilmunya mulai latihan sedikit demi sedikit diapain? Diamalkan. Zikirnya dijaga, sholat sunnah rawatibnya dijaga, puasa sunnahnya dijaga. Sampai dikatakan oleh Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki, beliau bilang apa? Tullabul ilmi alladzina la yaqumuna minal laili fa innahum ashbahu biqutta'id tariqi. Biqutta'id tariqi. Penuntut ilmu yang tidak sholat tahajud itu mirip preman. Jadi penuntut ilmu kalau tidak sholat tahajud lebih mirip siapa? Preman. Jadi sholat tahajud itu bentuk mengamalkan ilmu. Yang terakhir, yang kelima, ada timbangannya. Timbangannya ada berapa? 2. Nomor 1, apakah ilmu itu mendatangkan rasa takut kepada Allah atau tidak? Nomor 2, al-akhlaqul karimah. Jadi kalau ilmunya tidak mengantarkan kita untuk memiliki akhlak yang karimah, apa yang terjadi? Maka ilmu itu tidak akan merubah. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai penutup. Ingat, penuntut ilmu tidak boleh iri dengan orang kaya. Penuntut ilmu tidak boleh iri dengan orang-orang yang terkenal. Penuntut ilmu tidak boleh iri dengan orang-orang yang jabatannya tinggi. Penuntut ilmu tidak boleh silau dengan mereka yang kendaraannya mewah, rumahnya megah. Karena apa? Apa yang Allah berikan kepada penuntut ilmu jauh lebih besar, lebih baik, lebih utama dibandingkan orang yang oleh Allah diberi dunia. Dalilnya apa? Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Berarti
tidak boleh iri dengan orang yang mendapatkan jatah dunia lebih banyak. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan dari kami pribadi. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Seperti mungkin ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada lebih zen, lebih baik. Ahsan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.